Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang fungsi eksponen, kali ini kita akan bahas tentang persamaan eksponen. Nah, silakan disimak materi persamaan eksponen ya. Oke, persamaan eksponen. Pengertian dari persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau eksponen bilangan pokoknya atau bilangan pokok dan eksponennya memuat suatu variabel. Jadi maksudnya nanti persamaan eksponen ini ya, ada angka yang memuat variabel di situ. Bentuk-bentuk persamaan eksponen di sini ada 6 bentuk. Yang pertama A pangkat fx sama dengan 1, yang kedua ada A pangkat fx sama dengan P, yang ketiga ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan sebagainya. Di sini banyak sekali, nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas dua bentuk ya, yaitu bentuk pertama dan bentuk kedua. Kita lanjut ke penyelesaian persamaan eksponen. Yang A, bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Nah, ketika ada A pangkat fx sama dengan 1 ya. 1 itu kan bisa berarti A pangkat 0. Semua angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Jadi ketika ada A pangkat fx itu sama dengan A pangkat 0, A-nya kan sudah sama ya. Jadi persamaan eksponen itu intinya angka yang di sini dengan yang di sini itu harus sama. Baru bisa kita coret. Jadi fx sama dengan 0. Seperti itu caranya. Kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh ya, kita misalkan disuruh mencari tentukan nilai x dari persamaan berikut ya. Tentukan nilai x dari persamaan berikut. Kita contoh yang pertama. Contoh nomor 1, 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Karena ini masih bentuk A pangkat fx sama dengan 1, maka nanti ada 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Ini contohnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan ya untuk menjawab soal ini tetap 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan, nah karena di sini ada 4 pangkat, maka di sini harus dirubah juga jadi 4 pangkat. 4 pangkat berapa yang hasilnya 1? 4 pangkat 0. Seperti itu caranya. Kemudian karena ini sudah sama-sama 4 ya, jadi bisa kita coret ya. Karena persamaan eksponen itu antara angka di sini sama di sini harus sama. Maka 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3x sama dengan, nah plus 6 kalau pindah ruas jadi min 6. Plus 6 kalau pindah ruas itu jadi min 6. X sama dengan min 6. Nah ini 3 sama X kan kali ya. Kalau kali nempel seperti ini, pindah ruas jadi per 3. X sama dengan min 6 bagi 3, hasilnya min 2. Nah ini jawaban untuk yang contoh 1. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh yang kedua ya, misalkan ada 3 pangkat x kuadrat min 4x kurangi 5 per 3x min 1 di sini sama dengan 1. Langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Ini tetap dulu
3 pangkat X kuadrat min 4X min 5 per 3X min 1. Nah, untuk yang di sini 1, ini kita buat 3 pangkat berapa yang hasilnya 1. Karena di sini 3 ya, jadi menyamakan dengan yang di sini. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Pasti 3 pangkat 0 ya. Angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Karena ini sudah sama, kita hilangkan. Jadi X kuadrat min 4X kurangi 5 per ini 3X min 1 sama dengan 0. Jadi pangkatnya ya, pangkatnya yang kita olah karena di situ angkanya sudah sama. Langkah selanjutnya di sini X kuadrat min 4X kurangi 5 sama dengan ini kan per ya atau bagi. Kalau dipindah ruas ke sana pasti jadi kali, jadi kebalikannya ya, pindah ruas itu kebalikannya. Jadi 0 kita kali dengan 3X min 1. Jadi ini ya, per kalau pindah ke sini kan jadi bagi. Ini X kuadrat min 4X kurangi 5 sama dengan 0 dikali angka itu hasilnya pasti 0. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi tujuannya mau mencari X. Nah, karena ada X kuadrat, maka harus kita faktorkan. X kuadrat berarti di sini X, di sini juga X. Nah, untuk mengisi angka belakang ini, angka yang dikali dapat 5 itu siapa? 1 sama 5. Kemudian, biar tengahnya dapat min 4. 1 sama 5 tandanya harus bagaimana? Nah, kalau ini saya buat plus 1 min 5. 1 kurangi 5 berapa hasilnya? Min 4 kan? Nah, berarti ini cocok plus 1, yang ini min 5. Plus 1 kurangi 5, nah min 4. 1 kali min 5, lah min 5. Jadi, untuk yang pertama, X plus 1 sama dengan 0. Atau X min 5 sama dengan 0. X sama dengan plus 1 pindah ruas hasilnya min 1. Untuk yang sini min 5 pindah ruas hasilnya 5. Itu contoh untuk yang bentuk persamaan eksponen yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Sekarang kita menuju ke bentuk yang kedua ya, bentuk yang B. Yang B tadi bentuk A pangkat fx sama dengan P. A pangkat fx sama dengan P. Nah, nanti berarti untuk rumusnya A pangkat fx itu sama dengan A pangkat P. Jadi karena nanti kalau A-nya sama, berarti fx-nya sama dengan P. Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh. Untuk contoh yang pertama, misalkan ada 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, untuk bentuk yang kedua ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan mesti sama dengan 1 ya. Sekarang di sini bukan sama dengan 1 tapi angka lainnya ya. Pertama caranya ini tetap 2 pangkat 2x ditambah 4. Nah, 8 karena di sini sudah 2 berarti kita olah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 pangkat 3 8. Jadi yang hasilnya 8 itu 2 pangkat 3. Setelah itu kalau sudah seperti ini ya bentuknya, karena sudah ada yang sama di sini, ini kita coret. Jadi 2x plus 4 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 plus 4, kalau pindah ruas itu jadi min 4. Nah, untuk pindah ruas, kalau bentuknya sebuah operasi plus minus ya, maka pindah ruasnya juga sama plus minus. Tapi kalau kali, maka pindah ruasnya pasti bagi. Jadi ini 2x sama dengan 3 kurangi 4, hasilnya min 1 ya. Tidak muat. X sama dengan min 1. Karena ini 2 sama X itu kali, nempel ya. Min 1 per 2.
Ini jawaban untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, misalkan ada 3 pangkat X kuadrat min X kurangi 9 sama dengan 1/27. Nah, 3 pangkat X kuadrat min X min 9 di sini mau kita ubah biar jadi 3 berpangkat. Kita 1/, dulu 27 itu 3 pangkat berapa? Nah, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9 ya. Jadi 27 itu 3 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, 3 pangkat X kuadrat kurangi X kurangi 9 sama dengan, nah pangkat kalau di bawah positif, pengen dibawa ke atas, maka pangkatnya jadi negatif 3. Nah, sudah sama, berarti nanti X kuadrat kurangi X kurangi 9 sama dengan min 3. Berikutnya di sini mau kita faktorkan. Jadi min 3-nya kita pindah ruas. Jadi plus 3 sama dengan 0. X kuadrat kurangi X min 9 ditambah 3. Min 9 tambah 3, utang 9 dibayar 3 berarti min 6 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. X kuadrat berarti ini X 6 ya, cara memfaktorkan 6 itu kan bisa 1 kali 6 bisa 2 kali 3. Kita pilih salah satu ya, kita pilih salah satu yang ketika dioperasikan nanti dapatnya min 1. Kalau ini kayaknya nggak mungkin ya, 1 sama 6 itu nggak mungkin, berarti kita pilih 2 sama 3. Ini nggak mungkin, kita pilih angka 2 sama 3. Nah, biar nanti yang tengah dapatnya min 1, berarti ini plus 2 min 3. Plus 2 min 3. 2 kurangi 3 hasilnya min 1. Kalau sudah, berarti nanti X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan plus 2 pindah ruas, hasilnya min 2. Untuk yang ini, X sama dengan min 3 pindah ruas, hasilnya 3. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2,3. Seperti itu caranya ya. Nah, itu tadi penjelasan materi dari persamaan eksponen. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut kita ke latihan soal ya.